Mobil bisa menjadi aset yang produktif dan tidak sekedar menguras kantong kalau Anda membelinya dengan cara yang tepat dan mengolah dengan cara yang pas. Nah, sudah ada perencana keuangan Prita Gozi di sini akan memberi tips bagi Anda bagaimana menjadikan mobil Anda sebagai sebuah aset yang produktif. Telepon kami kalau Anda punya pertanyaan ke Prita Gozi di nomor 021536600500. 021536600500 dan 0215366122. Baik, Prita, sambil kita tunggu menelpon. Mobil supaya jadi aset produktif. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul sebelum kita membeli mobil. Mari kita lihat pertanyaannya. Ya, jadi mobil aset produktif atau konsumtif. Ini bagaimana cara kita mengubahnya menjadi aset yang produktif? Ya, secara sederhana aset itu mesti mendatangkan penghasilan untuk keluarga kita. Sebenarnya kalau dari zaman dulu, itu zaman saya kecil, itu udah ada orang yang melakukan seperti itu, yaitu dengan membuat mobil jemputan untuk sekolah. Nah, itu adalah salah satu bentuk aset produktif. Jadi sebetulnya untuk sebuah keluarga yang biasanya tinggal di wilayah kompleks, kemudian anaknya bersekolah di area tersebut, dia bisa menyediakan sarana jemputan untuk anak-anak yang berada di sekitar situ juga. Jadi sekaligus anaknya berangkat ke sekolah, sekaligus bisa mendatangkan sebuah penghasilan. Nah, sekarang di zaman sekarang itu kita juga punya opsi untuk menjadikan kendaraan itu menjadi semacam kayak taksi aplikasi. Nah, itu juga menjadi sebuah pertimbangan pada saat kita membeli mobil, katakanlah Senin sampai Jumat. Kita jadikan kendaraan yang produktif, kemudian Sabtu Minggu digunakan untuk penggunanya. Apakah perhitungannya harus lebih detail menyeimbangkan antara jumlah yang dicicil per bulannya dengan jumlah pendapatan, estimasi pendapatannya dari mobil ini? Ya, jadi kalau untuk menjadikan produktif, maka cicilannya harus lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan yang masuk. Katakanlah dia tiap bulan beli mobil, kemudian harus cicil 2,5 juta rupiah. Maka dia harus mengharapkan setidaknya mendapatkan penghasilan 4 juta rupiah dari mobil tersebut. Kenapa 4 juta? Karena 2,5 jutanya untuk biaya cicilan, kemudian sekitar ya berapa sih 2 jutanya lagi itu adalah untuk kebutuhan dia gitu. Jadi supaya dapat tambahan penghasilan lah. Bijakkah membelinya secara cash? Oke, membeli secara tunai itu bijak bila mana akan digunakan untuk konsumtif. Jadi memang kita perlu kendaraan untuk mendukung kegiatan harian kita, tidak untuk mendapatkan penghasilan. Kenapa? Karena membeli secara tunai artinya kita tidak membayarkan biaya pinjaman. Pahami bahwa biaya bunga untuk pinjaman kendaraan semakin panjang tenornya, semakin banyak biaya bunga harus kita bayarkan. Oke, ada penelpon dari Kebon Jeruk, ada Dian. Selamat siang, Dian. Halo. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang, saya dengan Ibu Lia. Iya, silakan Ibu. Ini saya sedikit sharing aja, kalau saya ibu rumah tangga. Iya. Mobil cicilan. Iya. Tapi saya biasanya nganter-nganter temen, shopping apa, yang dari daerah, itu juga lebih ada ini, ada sedikit pemasukan buat ibu rumah tangga. Iya, betul. Ibu kendaraannya sehari-hari dipakai untuk apa, Ibu? Kalau suami pakai motor, iya. Rumah. Ibu pakai kendaraannya untuk apa, Ibu? Apa antar anak sekolah atau apa? Iya, buat keperluan sekolah, keperluan anak-anak keluarga aja. Iya, betul sekali. Kawan-kawan, teman-teman yang minta antar-antar kayak gitu kan? Iya. Ada sedikit buat belanja masukkan. Oh ya, baik. Ya, baik. Ya. Jadi itu sebetulnya Ibu ini hanya sharing bahwa betul nggak yang sudah dilakukan, bahwa dia punya mobil, kemudian kendaraannya dipakai memang utamanya adalah untuk antar jemput anak sekolah ya, keperluan sekolah, tetapi di samping itu, karena kan antar hanya pagi hari, jemputnya mungkin siang atau sore, durasi sisanya itu kan daripada mobilnya nganggur, lebih baik dikaryakan. Jadi itu salah satu bentuk yang tepat sekali, hanya saya ingin ingatkan saja, jumlah yang ditarik, istilahnya tarifnya jangan sampai kurang, karena di dalamnya itu komponen ada biaya bensin juga. Dan jangan lupa drivernya. Kalau kita yang setir sendiri, kita juga harus menganggap kita ini kerja untuk mobil tersebut. Oke, nah kembali ke 3 pertanyaan ini. Kalaupun tadi Anda bilang bahwa kalau untuk produktif sebaiknya kredit. Kredit bank atau leasing? Nah, oke. Sebetulnya kalau boleh jujur, biaya lebih murah untuk kredit bank.
Kenapa? Karena memang bank itu dia dengan beberapa struktur pinjamannya itu biayanya biasanya lebih murah dibandingkan kalau multi-finance. Multi-finance keunggulannya apa? Kita tuh lebih mudah dapat kreditnya. Tetapi kita harus pahami kalau kita mudah mendapatkan kredit, artinya resiko kredit si peminjam umumnya lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, maka logikanya perusahaan akan meminta dana yang lebih besar. Nah, kemudian nanti harus diperhatikan juga apakah pinjaman bank itu yang syariah atau tidak dan lain-lain. Karena dari situ nanti perbedaannya adalah di title kepemilikan mobil. Baik, sebelum kita berlanjut ada Andreas di telepon dari Tangerang. Andreas dari Tangerang, selamat siang Andreas. Halo, selamat siang. Siang. Ya, begini Mbak Prita, saya Ya. kan sedang berencana untuk membuka bisnis baru nih. Gitu. Nah, untuk bisnis ini kita pasti butuh banget mobil operasional. Oke. Nah, di satu sisi kita punya dana tunai ini Ya. untuk membeli kendaraan atau mobil. Nah, tapi bagaimana ya, alangkah lebih baiknya apakah saya membeli secara kredit atau uang bisa saya langsung beli tunai gitu. Oke, rencananya kendaraannya akan digunakan untuk berapa tahun? Kalau saya sih saat ini pasti dalam jangka panjang begitu. Di atas 5 tahun? Sorry, bagaimana? Di atas 5 tahun Di atas rencana 5 pakainya? Iya, benar. Oke, baik. Nah, Uangnya ada nih. ya uangnya ada, tapi kemudian bagaimana dengan beli kredit nih? Oke, kalau uangnya ada, kita mesti, ini kan untuk usaha ya. Kalau uangnya ada, apakah lebih baik modalnya itu dijadikan kendaraan atau misalnya dipakai untuk operasional yang lain? Nah, cara menghitungnya begini, kalau kita beli kendaraan ini dengan sistem kredit maksimal hanya 2 tahun tenornya, tapi karena kita akan gunakan untuk 5 tahun ke atas ya, itu berapa biaya tambahan yang harus kita bayarkan dibandingkan kalau kita beli tunai. Katakanlah additional bunganya itu 50 juta rupiah katakanlah. Maka kita harus coba hitung kalau misalnya saya bayarnya ini tidak tunai, uangnya ini saya putarkan jadi modal untuk hal yang lain, apakah saya dapat keuntungan 50 juta atau lebih? Oke. Kalau saya dapat keuntungannya hanya 30 juta, maka lebih baik ya saya ini aja, apa sih namanya, kredit aja gitu. Karena uangnya nanti ya tidak, itu malah tunai saja. Kalau saya potensi keuntungannya malah lebih tinggi, maka saya lebih baik belinya kredit, kemudian uangnya ini bisa diputarkan untuk usaha yang lain. Oke, nah apakah nilai ekonomi mobil ini nanti harus dihitung sejak awal juga? Misal dalam 5 tahun ke depan kira-kira harga berapa begitu? Oke, pasti. Karena gini, nilai ekonomi mobil di Indonesia itu bukan hanya masalah surutnya, tetapi servisnya. Kemudian juga pada saat dia dijual kembali. Kalau secara perpajakan, mobil itu biasanya akan hilang nilai dalam 5 tahun, Mas Bima. Karena kan dipatok rata untuk 5 tahun. Tapi kalau misalnya kan mobil setelah itu bisa dijual lagi, maka kita coba cari kendaraan yang nilai jualnya juga masih tinggi, dan selama operasionalnya itu di cover cukup banyak dari pihak dealer. Baik, terima kasih tipsnya Prita Gozi. Semoga bisa menjadi petunjuk bagi Anda yang baru mau beli mobil atau sudah punya mobil tapi mau dibuat aset yang produktif. Dan demikian tips dari